Setiap hari kita berhadapan dengan uang, seperti menabung, bertransaksi, berutang, atau berinvestasi. Tapi, apakah sistem keuangan yang kita jalani selama ini sudah adil dan berkah? Islam mempunyai jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan kita semua. Sistem keuangan yang menyeimbangkan keuntungan, keadilan, dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan bahas mengenai tema yang penting banget, yaitu sistem keuangan Islam. Kita akan bahas mulai dari pengertian, perbedaan dengan sistem konvensional, lembaga, sampai tantangan dan solusinya. Yuk kita mulai! Sistem keuangan Islam adalah sistem yang mengatur segala aktivitas berdasarkan prinsip syariah. Semua transaksinya harus bebas dari riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau judi. Tujuan sistem ini bukan hanya mencari keuntungan, tapi untuk menegakkan keadilan, pemerataan ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Dalam Islam, uang bukan komoditas untuk diperjualbelikan, tapi alat untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Jadi, sistem keuangan Islam menyeimbangkan aspek dunia dan aspek spiritual agar ekonomi tetap memiliki keuntungan dan juga tetap berkah. Nah, banyak yang masih bingung, apa sih bedanya sistem keuangan Islam dan konvensional? Kalau di sistem konvensional, orientasinya murni keuntungan. Bank dapat bunga dari pinjaman berapapun hasilnya. Sedangkan dalam sistem syariah, keuntungan dibagi dua dan apabila rugi ditanggung bersama, jadi lebih adil. Selain itu, dalam sistem konvensional, hubungan antar bank dan nasabah itu disebut debitur-kreditur. Sedangkan dalam Islam adalah mitra kerjasama. Dan tentu saja, sistem syariah dilarang keras menggunakan riba, spekulasi, dan praktik yang tidak jelas. Intinya, sistem keuangan Islam itu beretika, bukan hanya dapat untungnya saja, tetapi juga memastikan keberkahan dan keadilan. Nah, sekarang kita membahas tentang lembaga-lembaganya. Terdapat dua kelompok besar, yaitu lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah. Antara lain, ada bank muamalat, bank bri syariah, dan unit-unit syariah lain. Mereka memakai akad seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kerjasama modal, murabahah atau jual bagi margin, dan ijarah atau sewa. Sedangkan lembaga non-bank mencakup BMT, asuransi syariah atau takaful, koperasi syariah, serta lembaga ziswaf yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, lembaga-lembaga ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat tanpa riba dan tanpa eksploitasi. Jadi, uang ini bukan alat untuk menindas, tapi alat untuk tolong-menolong. Meski terus berkembang, lembaga keuangan Islam masih menghadapi banyak tantangan. Pertama, literasi masyarakat masih rendah. Banyak yang belum paham bedanya bank syariah dengan bank konvensional. Kedua, SDM-nya masih terbatas. Belum semua pegawai paham fikih muamalah secara mendalam. Ketiga, tantangan teknologi regulasi. Fintech makin maju, tetapi lembaga syariah butuh waktu untuk mengejar. Tapi di setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan disinilah pentingnya untuk berkolaborasi antara pendidikan, industri, dan masyarakat. Nah, solusinya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Pertama, literasi keuangan syariah yang bisa dimulai dari lingkungan kampus, sekolah, dan juga media sosial. Yang pertama, tingkatkan kualitas SDM lewat pelatihan dan sertifikasi ekonomi Islam. Kedua, kembangkan inovasi digital lainnya seperti fintech syariah, zakat online, dan juga investasi halal lain. Dan yang terakhir, perlu dukungan regulasi pemerintah agar ekonomi Islam lebih kuat dan dipercaya. Innallaha ma yuhibbul muhsinin. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik dan adil, termasuk dalam urusan ekonomi. Sistem keuangan Islam bukan hanya tentang menghindari riba, tapi juga tentang menegakkan kejujuran, keadilan, dan keberkahan dalam setiap aspek ekonomi. Oh iya,
Sistem keuangan Islam juga menanamkan nilai kemanusiaan dalam setiap transaksi. Kalau generasi muda bisa memahami dan menerapkannya, insya Allah ekonomi Islam bisa menjadi kekuatan besar untuk masa depan Indonesia. Bayangkan, jika setiap manusia menerapkan prinsip keuangan Islam, tidak ada bunga, tidak ada penindasan, semua saling menanggung resiko dan adil. Ekonomi lebih stabil, kesejahteraan lebih merata. Nah, dalam Islam, rezeki tidak boleh berhenti dalam satu tangan, tapi harus tetap mengalir. Dan dari sinilah muncul keberkahan, bukan sekedar tentang banyak, tetapi membawa kebaikan bagi kita semua. Ketika langit perlahan berubah warna, kita diingatkan bahwa kehidupan pun berjalan dalam siklus yang tak pernah berhenti. Ada masa terang, ada masa senja, ada masa ketika kita berhenti sejenak untuk memahami arah. Dan di tengah perubahan itu, ada satu yang tetap, yaitu nilai yang diajarkan oleh ajaran kita. Nilai tentang keadilan, tentang tanggung jawab, dan tentang keberkahan dalam setiap urusan yang menyentuh harta. Saat kamera menyorot masjid yang berdiri kokoh, kita seperti diajak pulang kepada prinsip yang sejak awal telah ditanamkan dalam diri kita, bahwa harta bukan sekedar milik, tetapi amanah, bahwa transaksi bukan sekedar hitung-hitungan, tetapi bentuk pengabdian dan kejujuran. Masjid mengingatkan kita bahwa dalam Islam, ekonomi tidak berdiri sendiri. Ia selalu terhubung dengan akhlak, dengan niat, dengan rasa takut kepada Allah, dan dengan harapan akan ridhonya. Di tempat inilah manusia bersujud, memohon agar setiap langkahnya diberkahi. Dan dari sinilah kita belajar bahwa keberhasilan sejati bukan diukur dari tumpukan harta, tetapi dari seberapa jalan kita mencarinya. Karena perubahan besar tidak lahir dari sistem, tapi dari niat dan perilaku kesadaran manusia yang ingin berperilaku dengan nilai. Semoga sistem keuangan Islam bisa menjadi sistem keuangan yang lebih kuat, adil, transparan, dan juga berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.